Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Anadia Khairani, nomor BP 1911071006 dari kelas 2A Prodi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan serta mensimulasikan pemancar FM atau frekuensi modulation menggunakan software LabVIEW. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Elektronika Komunikasi. Judul percobaannya yaitu simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau yang biasa disingkat dengan FM menggunakan software LabVIEW, di mana tujuan percobaan ini yaitu mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima FM. Kemudian, mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi FM. Mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise AWGM maupun tidak terkena noise AWGM. Kemudian, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGM. Untuk teori penunjangan pada praktikum ini, frekuensi modulation atau yang disingkat dengan FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau yang disebut dengan carrier. Jadi, dalam FM bentuk sinyal pembawa itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan nilai amplitudo sinyal pemodulasi yang menuju 0. Dan ini merupakan gambar blok diagram modulasi FM. Pada blok integrator memperkuat sinyal arus DC maupun arus bolak-balik atau AC. Pada blok narrowband phase modulator, sinyal pemodulasi digunakan untuk membangkitkan sinyal FM. Dalam komunikasi radio, narrowband phase modulator atau saluran pita sempit ini adalah saluran di mana bandwidth pesan secara signifikan tidak akan melebihi bandwidth koherensi saluran. Artinya, saluran yang dipertimbangkan cukup sempit sehingga respon frekuensinya dapat dianggap konstan. Oleh karena itu, bandwidth pesan akan lebih kecil dari bandwidth koherensi saluran. Pada pemancar, modulasi yang menghasilkan deviasi fasa maksimum yang sangat besar digunakan dalam hubungannya sebagai amplitudo yang konstan. Hasil amplitudo konstan ini berisi pembawa dan komponen sinyal informasi atau sinyal suara yang dapat ditransmisikan. Kemudian, pada penerima loop terkunci fase pita sempit digunakan untuk demodulasi. Loop demodulasi ini secara koheren melacak komponen pembawa dan menghilangkan masalah thresholding yang biasanya dihadapi, di mana thresholding ini merupakan batasan yang diberikan pada sinyal yang muncul saat sinyal telah melalui batasan sinyal tersebut itu sendiri. Sinyal yang masuk pada selang threshold tersebut akan masuk ke dalam proses perhitungan. Pada blok diagram frekuensi multiplier atau pengalih frekuensi, rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal keluaran yang frekuensi keluarannya merupakan pembentukan dari frekuensi masukan. Pengganda frekuensi ini terdiri dari rangkaian nonlinear yang mendistorsi sinyal input dan akibatnya menghasilkan harmonisa atau bentuk sinyal input. Kemudian ini bisa dilihat untuk persamaan sinyal FM-nya. Dan untuk gambarnya sendiri, yaitu sinyal FM mengalami perubahan pada frekuensinya, sedangkan amplitudonya konstan. Yang pertama ini sinyal pembawa atau yang disebut dengan carrier. Ini sinyal informasi dan ini sinyal FM. FM memiliki rentang frekuensi antara 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frequency atau VHF.
sedangkan panjang gelombangnya yaitu di bawah 1000 kHz. Kemudian untuk demodulasi FM, demodulasi merupakan kebalikan dari modulasi yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal karier atau sinyal pembawa menjadi ke bentuk semula, di mana modulasi adalah proses reversible, anada ekstraksi pesan dalam bentuk gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasikan oleh demodulatornya. Kemudian ini merupakan blok demodulasi FM. Secara umum yaitu demodulator FM terdiri dari blok limiter, diskriminator atau diferensiator, detektor selubung, dan DC blocking, di mana ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk blok limiter berfungsi untuk memberikan keluaran berupa sinyal dengan nilai amplitudo yang konstan terhadap nilai threshold tertentu. Blok diskriminator atau diferensiator berfungsi untuk memindahkan komponen sinyal message pada selubung sinyal. Sinyal keluaran dari blok diskriminator ini merupakan input detektor selubung. Detektor selubung sendiri berfungsi untuk mendapatkan selubung sinyal. Komponen sinyal output detektor terdiri dari dua komponen. Yang pertama komponen sinyal DC dan komponen sinyal informasi. Untuk komponen sinyal DC-nya dapat dihilangkan dengan melewatkan sinyal pada blok DC blocking, sehingga didapatkan keluaran sinyal informasi atau yang biasa disebut sinyal message. Kemudian untuk indeks modulasi FM merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal permodulasi dengan persamaan sebagai berikut. Untuk kanal AWGN atau Additive White Gaussian Noise merupakan noise di sini adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi dan elektronik. Berarti noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak. Noise ini terdapat di perangkat elektronik maupun di media transmisi. Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Pada sistem komunikasi umumnya digunakan kanal gelombang kontinu. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu yang dihasilkan oleh sumber. Pada kanal ini, sinyal yang ditransmisikan mendapatkan beberapa gangguan yang disebabkan oleh karakteristik kanal yang tidak linear. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu. Kanal AWGN umumnya digunakan pada sistem komunikasi analog. Kanal AWGN digambarkan sebagai berikut. AWGN sendiri merupakan suatu proses stokastik yang terjadi pada kanal dengan karakteristik memiliki rapat daya spektral noise merata di sepanjang range frekuensi. AWGN mempunyai karakteristik respon frekuensi yang sama di sepanjang frekuensi dan variannya yang sama dengan yang satu. Secara umum, kanal AWGN memiliki 4 sifat. Yang pertama, kanal menyediakan transmisi bebas error dalam bandwidth B dengan memberikan penguat untuk menangani rugi-rugi transmisi. Yang kedua, kanal membatasi input dari sumber sebagai sinyal pita terbatas dengan daya rata-rata. Yang ketiga, sinyal yang diterima pada tujuan terkontaminasi oleh penjumlahan dengan white Gaussian noise dengan bandwidth B dan daya noise N sama dengan nano B adalah kerapatan spektral daya noise. Yang keempat, sinyal dan noise bersifat independen, sehingga RT sama dengan ST ditambah NT. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal.
Kemudian kita masuk kepada aplikasi LabVIEW. LabVIEW ini merupakan singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench. Hampir sama dengan bahasa pemrograman yang biasa digunakan seperti MATLAB, Visual Basic, C++, dan lain-lain sebagainya. LabVIEW berbasis on graphical based programming, yang mana programnya berbentuk blok-blok diagram. Sehingga LabVIEW dikenal sebagai software yang bahasa pemrogramannya berbasis graphical programming. Pemrograman LabVIEW juga disebut juga Virtual Instrumentation atau VI karena tampilan dan cara pengoperasian program yang dihasilkan mirip dengan instrumen sesungguhnya. LabVIEW mempunyai daftar perpustakaan atau library, contohnya yaitu instrumen serial, analisis data, GPEB, presentasi data, dan penyimpanan data. Pada LabVIEW ada beberapa komponen utama. Tempat program-program yang akan kita desain disebut dengan VI atau Virtual Instrument. Di dalam LabVIEW ada 3 buah komponen utama, yaitu yang pertama front panel. Front panel berbentuk seperti yang tertera pada gambar, merupakan salah satu komponen utama LabVIEW yang backgroundnya berwarna abu-abu dan terdiri dari kotak-kotak. Dari tampilan jendela front panel ini kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh simbol dari fungsi untuk mengatur objek. Maksudnya adalah dari front panel ini tempat mendesain user interface, yaitu penghubung antara pengguna dengan program aplikasi. Di mana ini merupakan tampilan dari control palette. Control palette ini menyediakan beberapa menu seperti boolean, numeric, grep, array, dan cluster. Kemudian yang menu komponen yang kedua yaitu blok diagram. Blok diagram merupakan komponen LabVIEW yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau apa yang dikerjakan oleh user. Di dalam jendela blok diagram ini terdapat short kode simbol yang digunakan untuk menulis perintah atau melakukan pemrograman dengan menyusun blok-blok diagram. Pada bagian ini, si user juga dapat melihat aluran program berjalan. Ini merupakan tampilan dari blok diagram. Dalam blok diagram juga tersedia function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi input. Yang ketiga yaitu tipe data. Dalam membuat sebuah program aplikasi VI atau Virtual Instrument, harus diperhatikan tipe data tiap simbol agar data flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean, dan string. Tipe data dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna node atau warna kabel ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Untuk tipe data numerik ditandai dengan warna orange untuk bilangan float atau warna biru untuk bilangan integer. Tipe data boolean ditandai dengan warna hijau dan tipe data string ditandai dengan warna merah muda. Pada percobaan ini menggunakan laptop dengan software LabVIEW. Selanjutnya kita masuk ke langkah percobaannya. Pertama-tama kita install software LabVIEW. Di sini saya sudah menginstal LabVIEW 2019. Kemudian kita cari folder simulator FM. Dan ini saya juga sudah membuka foldernya. Kemudian untuk menjalankan simulasi FM, kita klik simbol yang ini. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu ketika noise AWGN-nya off atau mati, kita berikan frekuensi informasinya 1 kHz.
kita ganti ini dengan, karena ini dalam bentuk hertz, berarti 1 kilo 1000 dengan amplitudo 1 VPP, berarti karena di sini V berarti 0,5 V untuk 1 VPP dengan deviasi 5 kHz. Di sini hertz berarti benar 5000. Kita enter, maka di sini tampilnya akan berubah. Kita amati gambarnya satu persatu. Untuk keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita naikkan informasi amplitudonya menjadi 5 VPP atau 2,5 dengan frekuensi karirnya masih sama dan juga deviasinya masih sama, maka akan terjadi perubahan pada keluaran sinyal FM. Kemudian kita ganti dengan 10 VPP, berarti 5V dengan frekuensi yang sama dan juga deviasi yang sama, maka akan terjadi lagi perubahan pada keluaran sinyal FM. Kemudian sesuai dengan langkah yang selanjutnya, yaitu kita rubah deviasi frekuensinya ke 10 kHz, berarti 10.000. Kita cobakan dengan amplitudonya 10 VPP. Kita cobakan untuk deviasinya 15 kHz. Maka keluaran sinyal FM-nya untuk frekuensinya semakin selanjutnya kita akan membuktikan untuk langkah yang ke-7, yaitu kita hidupkan noise AWGN-nya sesuai dengan langkah yang sebelumnya, yaitu kita berikan 1 VPP pada amplitudonya, kemudian frekuensi kariernya kita beri 1 kilo, mohon maaf ini 10 kilo, kemudian frekuensi FM deviasinya itu 5 kilo, dan kita mulai dari noise AWGN yang terkecil, yaitu kita amati pada keluaran sinyal FM terkena noise itu belum terlalu kelihatan. Ini sudah ada noise-nya tapi belum terlalu jelas. Kita naikkan noise-nya menjadi 50, maka itu akan semakin kelihatan. Dan juga kita cobakan pada noise 100, dan 200, bisa kita amati noise-nya akan semakin besar. Kemudian dan kita cobakan yaitu yang 500, maka noise-nya akan semakin banyak dan ini akan semakin berpengaruh. Ini adalah sinyal yang tidak diinginkan. Arti dari noise itu sendiri itu sinyal yang tidak diinginkan. Untuk langkah terakhirnya itu analisis data pada simulasi FM yang telah dilakukan. Dapat dianalisa bahwa nilai FI maksimal indeks modulasi F1 minimal dan bandwidth dipengaruhi oleh FC atau delta FC atau divisi. Kemudian untuk pembuktian indeks modulasi dan bandwidthnya kita menggunakan rumus
MF sama dengan delta F per FM maksimal. Maka di sini kita masukkan nilai delta F-nya 5000 dan FM maksimalnya 15.000, maka akan kita dapatkan hasilnya 0,33. Sebagaimana yang kita ketahui pada praktek yang tadi, itu saat kita memasukkan deviasinya 5000 dan frekuensinya carrier 1 kHz, maka akan didapatkan hasilnya 0,33. Untuk analisis datanya yaitu hasil simulasi itu secara keseluruhan sama dengan hasil hitungan, yaitu pembuktian dengan rumus. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa nilai Fi maksimal, Fi minimal, indeks modulasi dipengaruhi oleh Fc dan delta F. Jika semakin tinggi angka noise, maka akan semakin banyak atau semakin besar sinyal yang tidak diinginkan. Pada saat informasi menuju puncak positif, frekuensi semakin besar, dan saat menuju puncak negatif, frekuensi semakin mengecil. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.